Welcome to Holycast. Let's go. Balik lagi barengan gua Boet dan Bang Bian di sini. Kembali lagi, man. Apa kabar lu? Baik. Gimana dengan Anda di weekend gimana nih? I'm feel like ya. Gimana dengan kamu? Weekend gua kemarin tuh gua habis nonton bioskop. Keren. Wah, itu menurut gua karena gua dulu tuh terakhir tuh nonton bioskop udah kapan ya? 3 tahun lalu apa ya? For seriously. Enggak deh. Gue udah kayak 3 tahun ngapain aja lu? Kerjaan lo dia apa gimana lo? Terakhir tuh gue nonton bioskop tuh udah sebulan lalu. Terus kayak ngomongin soal bioskop ya, itu menurut gue tuh banyak orang-orang yang menganggap tuh nonton sebagai self reward. Self reward. Kalau lo ngomong kayak gitu, artinya kita masuk aja ke judul kita, flexing berkedok self reward. Oke. Mari kita lanjut. Boleh kita lanjut. Apa sih menurut lo tuh, Bud? Self reward itu apa? Self reward itu menurut gue adalah penghargaan atas pencapaian diri kita. Pencapaian diri lo. Ya, self reward. Sebuah hadiah. Oke. Dari kata-katanya adalah self reward. Yes. Right? Betul. Buat lo self reward dan metode self reward apa yang lo jalanin selama ini? Wah, kalau menurut gue ya, kalau dari gue self reward apa yang udah gue lakuin dan gimana jalannya, cukup banyak sih. Cukup banyak apanya nih? Metodenya lika-likunya dalam menjalani. Lika-likunya. Pertama gue ini ngomongin gue kan berarti kan. Gue nanya lu dulu deh sebelum gue jawab. Gue pengen tanya lu, apa sih self reward? For me, self reward itu sebuah apa ya? Benar-benar yang kayak kata lo, kayak itu tuh hadiah buat diri sendiri. Oke. Cuman dalam metode yang dilakukan kan ada yang berbeda-beda. Benar. Kalau lo yang gimana? Kalau gue sih self reward itu sesimpel ketika gue bahagia atas hal itu. Dan apa yang membuat lo bahagia? Kan banyak. Ya, sebenar banyak bos. Gini, gue bahagia tuh ketika waktu itu gue sempet kena PHK. Dari perusahaan gue yang pertama gue kerja. Karena pengurangan karyawan. Di situ gue kayak bingung mau kemana gitu kan. Dan ternyata gue nggak lama nganggur. Cepet gue langsung cabut dari situ. Selesai, gue langsung dapat kerjaan baru. Dan dari situ akhirnya lu bisa katakan itu self reward lo, karena dari apa yang lu tinggalkan, lu sempat kebingungan mau dapat apa lagi ke depannya, tiba-tiba lu dapat yang baru. Dan sangat jauh berbeda bidangnya yang pertama. Tapi income yang gue dapat pun berbeda. Like what? Jadi ya ada sebuah peningkatan. Bahaya nih untuk perusahaan sebelumnya ya. Bahaya, berarti lu membandingkan ini. Di pemahaman gue self reward itu kan banyak. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa self reward itu menyenangkan diri sendiri, itu udah self reward banget. Tapi gue juga pernah mendengar dari, kalau nggak salah lu lah waktu itu kita ngobrol, lu ngomong ke gue kalau self rewardnya orang tuh kadang ada yang ingin menyenangkan dirinya atau ingin menyenangkan orang lain, itu sebuah kebanggaan buat dirinya sendiri, keberhasilan buat dirinya sendiri. Lu tipe yang mana? Kalau dari cerita lo yang pertama tadi, itu kan ngambang nih. Karena itu kan pendapatan yang tiba-tiba lu dapat aja. Benar. Habis dapat itu kan lu menghasilkan apa dan lu kasih apa ke siapa atau kemana? Lu yang gimana? Kalau ngomongin soal yang lo bilang tadi, ada beberapa orang yang memang self rewardnya itu ketika orang lain bahagia. Iya kan? Itu kalau gua pribadi, gue yang ketika ya gue senang ngelakuin hal itu. Jadi setelah gue masuk di kerjaan yang baru, income gue lebih besar ya kan, artinya inilah self reward gue. Jadi ini self reward gue. Ini mahal, coy. I know. That's a Hexom, right? Yes, benar. Lumayan harganya. Iya, kalau orang-orang yang vape nih, ini adalah goals mereka buat beli ini. Goals mereka adalah buat beli Exom. Jadi di bidang lo waktu itu dan di hitungannya kayak lo bisa beli ini aja, itu udah aneh banget. Bukan aneh sih, kayak pencapaiannya gede banget. Yes, benar. Sampai bisa, karena orang yang nge-vape aja, tapi lu bukan vaping yang vaping banget kan? Bukan. Terus kenapa? Gue ingin gue ingin membahagiakan diri gue, karena
orang lain belum punya nih. Benar, karena kebahagiaan yang kita rasain tuh nggak bisa kita jelasin ke orang lain. Betul, karena kita sendiri yang ngerasain. Itu kalau gua. Oke. Kalau lo gimana? Kalau gue as a single one, I have pasangan. Cuman gue terkadang gue senang kalau gue lagi nyenengin pasangan gue. Betul. And then dari situ gue tengok lagi, gue perhitungkan lagi kayak sometimes I need my me time. Ya. Sometimes I need some stuff yang itu buat gue sendiri. Betul. What I'm do itu yang buat gue sendiri juga. Kadang gue tuh lebih suka pergi ke ya kayak spa. Ya. Kayak spa-spaan, kayak gue pijit, kayak gue dapat treatment dari memang ahlinya untuk badan gue. Betul. Tapi yang sering gue lakukan sekarang ini kayak gue bengong aja di rumah. Oke. Terus gue nikmatin me time gue, bener me time yang kayak bisa main handphone berjam-jam. Pulang kerja nggak langsung mikirin kerjaan untuk esok harinya, itu udah me time banget buat gue. Itu udah self reward banget. Kalau lo kan bisa beli itu tuh, gue juga bisa sebenarnya. Iya, tahu. Gue juga bisa, cuman gue kayak gimana ya? Maybe kita beda metode di mana lo harus membeli barang buat self reward lo. Kalau gue nggak. Gue tidak membeli barang, tapi hal-hal yang menyenangkan diri seperti ya pijet, gue jalan-jalan ke mall, mungkin mainan, nonton tapi pasangannya jauh nggak bisa jadinya ya kan. Gimana? Karena pada dasarnya adalah self reward itu banyak macam. Bener. Nggak tentang cuma diri kita doang. Ya yang gue bilang tadi, yang gue pernah ngomong ke lu, karena ada orang-orang yang emang self rewardnya adalah ketika orang lain bahagia. Benar. Itu menurut gue itu self reward yang sangat-sangat keren menurut gue. Kenapa tapi sih keren buat diri dia sendiri. Iya sih, gue mikirnya kayak ngapain sih lo kerja capek-capek, if you don't have money more, ngapain lo harus maksain membelikan sesuatu atau untuk membahagiakan orang lain, ya kan? Lo bisa dijilat-jilat, lo bisa kayak dibilang wah keren banget, lo kayak banget, padahal dia tuh menginginkan sesuatu dari lo. Iya benar. And then dari situ pemahamannya gue, flexing yang berkedok self reward itu ya, gimana ya gue jelasinnya? Tergantung pemikiran sih, tergantung pemikiran. Kadang kita tuh ngepost SW, ngepost Instagram story, kita share tempat kita di mana kita lagi ngopi, di mana kita lagi makan, padahal pecel lele doang. Tapi itu kayak dibilang orang, wah hebat banget ya, tiap hari bisa gitu. Betul sih. Lu gimana? Flexing berkedok self reward ya. Ini lebih ke pembelaan diri. Pembelaan diri. Yang pemahamannya? Ini misalkan dia tuh boros banget. Boros banget, dia nggak pernah dengerin kata orang. Bener. Dia selalu defending diri dia sendiri. Bener. Atas apa yang orang bilang. Pada akhirnya itu kan dia lakuin dengan cara ya beli sana sini, beli ini itu, beli apa yang nggak penting. Bener. Gitu loh. Jadi ya kadang tuh orang ini tuh self reward gua, padahal tuh flexing. Jadi jatuhnya dia tuh kayak memaksakan, yang penting pokoknya harus beli, nanti ngakunya kalau ditanya orang, ini self reward gue. Itu. Padahal orang tuh kadang gini berpikir kayak Budi ini ngapain sih beli ini, gajinya cuma UMR doang. Kok dia bisa beli sampai mobil sih? Kok dia punya cicilan mobil sih? Dan cicilan tadi bilang, berarti pay later lah. jadi pemahaman yang gue paham adalah self reward apapun bentuknya, lu jangan maksain sesuai aja sama kebutuhan lu. Itu dia. Right? Benar. Sekecil apapun self reward, kalau lu nggak maksa itu jatuhnya lebih nyaman, lebih enak. Iya, betul. Lebih enak gak sih? Betul. Karena kalau kita memaksakan sesuatu juga akhirnya kayak memang di awal lu seneng. Memang di awal lu bisa dinilai tuh kayak, wih keren banget nih, hebat banget udah bisa. Tapi di ujung-ujungnya di belakang orang, nanti di belakang panggungnya lu mikirin kayak gimana bayar cicilannya. Betul. Dan menurut gua banyak orang yang salah kaprah dengan self reward sampai pada akhirnya dia menyusahkan diri dia dengan orang lain. Benar. Contohnya ada teman gua lah. Ini gua baru menanya ini, lu bisa ngomong seluas ini karena lu punya teman pasti yang kayak gitu. Benar. Teman gua adalah dia memang kerja yang menurut gua gajinya oke lah. Tapi gua lihat lifestyle dia, gaya hidup dia, outfit dia dan lain-lain tuh kok mewah banget, terlalu tinggi menurut gua. Setelah gua telaah dan teman-teman gua cari tahu, dia misalkan orang lain dengan cara minjem sana sini. Dia minjem ke 100 orang, contoh. Nggak contoh, langsung aja. Dia minjem ke 10 orang.
pinjam duit gopek kan kecil ya gope ya buat orang yang udah punya gaji segitu kecil lah gope lah. 5 kali 10 50, 5 kali 100 500. Iya, maksud gua apa ya, self reward itu nggak ada gunanya kalau lu kayak gitu gitu loh. Jadi jangan terjerumus dengan kata-kata self reward padahal di belakangnya memaksakan. Lebih baik apa adanya aja. Hasil yang dari keringat lu sendiri tanpa harus minjem sana sini. Betul. Nanti ujung-ujungnya jatuhnya pasti ada tag-tagnya tuh kalau mereka lagi naruh di Instagram atau di WA, ini self reward gue. Kalau ditanya orang ini self reward gue, padahal jatuh-jatuhnya kayak ya judul kita hari ini. Flexing berkedok self reward. Jadi dia terlalu pamer. Mungkin kalau menurut gue ya orang-orang yang kayak gini mungkin ada patah hati tersendiri di balik itu. Misalkan contohnya dia mungkin dulunya waktu dia nggak punya apa-apa pernah kayak nggak dianggap ada sama orang-orang, dianggap sebelah mata. Pada akhirnya ketika dia ada, dia menunjukkan itu semua, tapi caranya salah dan terlalu ngegas gitu loh. Pada akhirnya ya dia pun juga yang jatuh. Just be the way you are lah. Yes. Apapun kemampuanmu, apapun yang kamu bisa dapetin, gak usah dipaksain lah. Kalau lu cuma bisa beli permen satu, ya satu aja. Ya, itu self reward juga. Tapi kalau lu mau cari pandangan dari orang lain kayak, self rewardnya dia bisa beli banyak banget, itu salah banget buat gue. Itu salah banget buat gue. Buat apa? Karena kita makan kerja tuh sendirian. Benar. Iya kan? Benar. Dia nggak tahu kita kayak lembur sampai jam berapa. Kita pergi kantor sepagi apa. Kita pulang kantor semalam apa gitu kan. Tidur kita cukup apa enggak tuh mereka nggak tahu. Jadi buat apa cari pengakuan lah. Benar. Stop cari pengakuan. Benar. Gue juga nggak suka dengan orang-orang ya buat holy cash people aja lah gue bilang kalau pada apapun yang lo punya, apapun penghasilan berapapun yang lo bisa dapatkan dari pekerjaan lo yang saat ini hargain. Betul. 1, hargain. 2, maintain dengan baik dan benar. Ya, betul. 3, jangan lupa orang tua. Betul. Kenapa gue bilang orang tua? Karena apapun yang kita lakukan kalau kita tuh direstuin sama orang tua, didoain sama orang tua, itu pasti jalannya mulus-mulus aja. Walaupun dapatnya kecil, tapi kalau kita udah bisa berbagi dengan orang tua sendiri itu rasanya tuh kayak hebat banget. Hebat banget. That's my self reward sebenarnya. That's my self reward sebenarnya sih. Oke. Iya sih ya. Iya gak sih? Iya juga sih ya. Iya sih. Kadang tuh orang kayak udah terlalu lupa sama hal-hal seperti itu, kayak mungkin dia udah punya pasangan, mungkin dia juga udah punya teman yang benar-benar sampai pada akhirnya dia lupa akan gaji yang mesti dia kasih juga ke orang tua. Ya, karena di salah satu agama juga ngomong kayak gini nih, hargain hal-hal kecil jikalau kamu ingin mendapatkan hal-hal besar. Benar gak sih? Itu di agama siapa? Di agama lu? Mau ngomong yang dulu tapi gak enak. Gue udah beda server, gue login udah. Karena kayaknya gue tahu itu. Iya nggak sih? Iya, itu kalimat. Gue emang dulunya tahu, tapi sekarang kan udah login di username lain. Nah, jangan lu tanyain yang sekarang. Iya. Tapi kalau menurut gue sih semua agama sih mengajarkan hal yang baik ya. Hal-hal kebaikan tuh ada di semua agama itu pasti hal-hal baik diajarin. Jadi kalau menurut lu penting nggak self reward? For me, untuk saat ini dengan kemampuan yang gue punya saat ini, self reward yang gue lakukan juga metodenya seperti yang gue bilang tadi, that's so much important lah. Karena apapun yang lu lakukan, kalau lu bisa ngasih sesuatu yang membuat lu itu jadi lebih semangat bekerja, jadi meringankan diri lu, nggak memaksakan deh. Itu that's self reward. How about you? Penting, sangat penting. Karena menurut gua orang-orang stres, orang-orang yang ada kepikiran untuk bunuh diri, itu mungkin dia tidak pernah memberikan penghargaan untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah juga merasakan self reward dirinya sendiri. Betul. Banyak orang yang kayak mungkin gajinya gede, tapi ngeluh mulu. Benar. Kenapa lu nggak pernah ngapresiasi diri lu sendiri? Benar. Pada akhirnya lu kepikiran hal ini, hal itu, lu stres pengen bunuh diri. Padahal kalau kita lihat gaji lu gede gitu. Benar. Kan? Ini yang harusnya diterapkan adalah bersyukur sih. Bersyukur, betul. Ya nggak sih, bersyukur dimana kalau lu dapatnya nggak sesuai ekspektasi lo, tapi kayak lu bisa maintain dengan baik dan benar. Self reward yang lu dapat juga itu pasti nggak terasa, nggak bakalan terasa. Tapi kalau lu bisa handle-nya, self reward apapun, nggak usah self reward, lu bisa menapas pagi hari, lu berdoa sama Tuhan masing-masing, ya kan? Thank you so much for bisa sampai bernapas lagi deh. Oke, ya nggak sih, itu self reward juga nggak sih? Benar. Kita hanya dua orang yang ngobrol saja gitu. Karena di atas langit masih ada langit, benar. Ya kan? Di atas bos-bos besar masih ada Tuhan. Iya, betul banget. Jadi thank you so much for watching this video. Don't forget for what? Yes, bye bye. Don't forget for what? Don't forget for what?
Apa? Forward apa? Forward YouTube channel kita. Yes, jangan forget juga buat benar, subscribe and comment. Thank you so much. Bye bye.